Perkenalkan, nama saya Cindy Ristianti, NIM 181012332018. Nah, di sini saya ingin bacakan tentang latar belakang, yang mana latar belakang bimbingan konseling di sekolah dasar merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan siswa yang bersangkutan. Terus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar siswa dapat mewujudkan diri sebagai pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, pelajar yang kreatif, dan pekerja yang produktif. Nah, jadi selanjutnya ada pengertian dari konseling, dan konselor. Nah, jadi pengertian konseling itu adalah subjek utama bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi sebagai subjek layanan, peserta didik atau konseling menjadi dasar pertimbangan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam merancang dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Terus pengertian dari konseling itu yaitu hubungan antara seorang dengan orang lain, di mana seorang berusaha keras untuk membantu mengatasi masalah dan dapat memecahkan masalah dalam rangka penyesuaian dirinya. Terus yang terakhir ada pengertian dari konselor, yang mana konselor itu adalah tenaga profesi yang dipersiapkan secara akademik, keilmuan, dan profesional sebagai pengampu pelayanan konseling. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ansori. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik konselor profesional. Karakteristik konselor yang profesional ada 11. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama. 1. Pengetahuan mengenai diri sendiri. Di sini berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik. Dia memahami secara nyata apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan itu, dan masalah apa yang harus dia selesaikan. Pemahaman ini sangat penting bagi konselor karena beberapa alasan sebagai berikut. Konselor yang memiliki persepsi yang akurat akan dirinya, maka dia juga akan memiliki persepsi yang kuat terhadap orang lain. Konselor yang terampil memahami dirinya, maka ia juga akan memahami orang lain. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi dalam karakteristik ini memiliki makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu klien. Kompetensi sangatlah penting, sebab klien yang dikonseling akan belajar dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. Yang ketiga, kesehatan psikologis yang baik. Seorang konselor dituntut untuk dapat menjadi model dari suatu kondisi kesehatan psikologis yang baik bagi kliennya, yang mana hal ini memiliki pengertian akan ketentuan dari konselor, di mana konselor harus lebih sehat kondisi psikisnya daripada klien. Kesehatan psikologis konselor yang baik sangat penting dan berguna bagi hubungan konseling, karena apabila konselor kurang sehat psikisnya, maka ia akan teracuni oleh kebutuhan sendiri, persepsi yang subjektif, nilai-nilai keliru, dan kebingungan. Yang keempat, dapat dipercaya. Konselor yang dipercaya dalam menjalankan tugasnya memiliki kecenderungan memiliki kualitas sikap dan perilaku sebagai berikut. Memiliki pribadi yang konsisten, dapat dipercaya oleh orang lain, baik ucapannya maupun perbuatannya. Tidak pernah membuat orang lain kesal atau kecewa, bertanggung jawab, mampu merespon orang lain secara utuh, tidak ingkar janji, dan mau membantu secara penuh. Yang kelima, kejujuran. Yang dimaksud dengan kejujuran di sini memiliki pengertian bahwa seorang konselor itu diharuskan memiliki sifat yang terbuka, otentik, dan sejati dalam pemberian layanannya kepada konseli. Jujur di sini dalam pengertian memiliki kongruensi atau kesesuaian dalam kualitas diri aktual atau real self dengan penilaian orang lain terhadap dirinya atau public self. Sikap jujur ini penting dikarenakan sikap keterbukaan konselor dan klien memungkinkan hubungan psikologis yang dekat satu sama lain dalam kegiatan konseling. Kejujuran memungkinkan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif terhadap klien. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Juna Abrar dengan NIM 1810123310012. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan karakteristik konselor profesional. Yang keenam ada kekuatan atau daya. Di sini konselor wajib mempunyai kekuatan dan daya yang tangguh sehingga seorang konseli dapat mempercayakan dirinya untuk menyelesaikan masalah. Karena melihat konselor yang kuat dan tangguh dan mempunyai daya, dia jadi semakin percaya dan semakin yakin bahwa masalah ini dapat diperkecil dan sehingga menjadi hilang masalahnya. Yang selanjutnya ada kehangatan. Di sini konselor perlu mempunyai karakteristik kehangatan yang dimana dapat menghangatkan suasana agar konseli bisa menceritakan apa yang dipendamnya, dan si konselor bisa mendapatkan dan bisa menggali isi dari topik yang ingin diselesaikan masalahnya. Yang selanjutnya ada pendengar yang aktif. Pendengar aktif ini seorang konselor harus menjadi pendengar yang baik. Dia harus mendengarkan apa kata si konseli. Dia harus sering-sering mendengarkan apa itu dia mau bercerita tentang apa. Dengarkan sampai dia bercerita sampai habis, jangan kita potong-potong karena itu akan menjadi pendengar yang tidak baik, karena itu akan mempengaruhi perasaan dia. Yang selanjutnya ada kesabaran. Kesabaran ini seorang konselor harus mempunyai kesabaran tinggi karena seorang konseli mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang konseli tidak bisa diatur, ada yang konseli saat datang tidak mau bercerita. Jadi seorang konselor harus sabar menghadapi semua konseli yang datang kepadanya. Selanjutnya ada kepekaan. Kepekaan di sini juga sangat diperhatikan oleh konselor karena kepekaan ini sangat penting. Bagaimana konseling akan berjalan dengan baik kalau tidak peka seorang konselor. Dia harus peka terhadap kondisinya sekarang, kondisinya yang telah lalu. Dia harus bisa memahami dan peka terhadap kondisinya saat itu. Jadi kepekaan ini sangat berperan penting dalam karakteristik konselor. Selanjutnya ada kesadaran holistik. Kesadaran holistik ini yaitu seorang konselor harus sadar dia itu yaitu seorang konselor, bahwa dia melakukan konseling ini tidak separuh-separuh. Dia meyakini bahwa ini konseling sepenuh hati, yaitu dengan tidak setengah-setengah. Jika setengah-setengah maka akan hasilnya kelihatan menjadi tidak maksimal. Maka dari itu seorang konselor harus mempunyai kesadaran yang holistik, yaitu kesadaran yang secara penuh akan menyelesaikan masalah dengan ikhlas juga. Saya Mulyati, NIM 18101231200012. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kekuatan konselor sebagai personal dan profesional. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai mediator bagi konseli dalam menyelesaikan masalah. Jadi, konselor di sini berusaha membantu konseli dalam mencapai suatu tujuan-tujuan. Ia akan menyediakan dirinya untuk dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, yang kedua sebagai petunjuk dalam pemecahan masalah konseli. Jadi, konselor mau menyerahkan pandangan suatu alternatif dan menyediakan arahan kepada konseli untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, keberanian untuk tidak sempurna. Jadi, maksud di sini dia berani untuk gagal atau berani untuk menghadapi suatu kegagalan. Nah, jadi seorang konselor berani menghadapi suatu masalah dengan terbuka, mata terbuka. Konselor akan berani menampilkan dirinya tanpa harus berubah menjadi orang lain. Artinya dia akan menjadi dirinya sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Nah, yang keempat itu sebagai pribadi yang menarik. Jadi konselor di sini dia seorang yang memiliki suatu pribadi yang memiliki pribadi yang menarik. Jadi dengan kemenarikannya atau suatu daya tarik yang dia miliki justru akan mengundang konseli atau orang lain yang dilayaninya akan meminta layani kebutuhan akan kepengetahuan atau pengetahuan luas untuk membantu
konseli dari sisi lain. Nah, baik itu dari segi daya tarik tutur kata, penampilan, ataupun lainnya. Yang kelima itu menjaga rahasia. Nah, jadi seorang konselor harus menjaga rahasia konselinya, di mana dia berfokus pada pemikiran dan perasaan konselinya. Dia akan selalu jaga rahasia tanpa harus membocorkan dari suatu masalah yang dihadapi oleh konselinya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Wolansari. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang, NIM 13014190077. Saya dari kelompok 4. Selanjutnya, kekuatan yang dimiliki oleh konselor sebagai personal dan profesional yang keenam adalah kemampuan mengungkapkan berbagai masalah yang dimiliki oleh konseli. Konselor yang intelijen tentu dapat mengungkapkan berbagai solusi dan melahirkan banyak respon dari berbagai macam persoalan yang dialami oleh konseli. Yang ketujuh, mampu melihat permasalahan dari berbagai aspek. Konselor yang profesional mampu bertindak dari berbagai sudut pandang dalam upayanya untuk membantu memecahkan masalah konseli, bisa menggunakan berbagai pendekatan, keterampilan, dan teknik-teknik konseling. Yang kedelapan, mampu berkomunikasi dengan konseli yang berbeda budaya, menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa universal. Dan tentunya konselor yang profesional akan mengembangkan sikap menghargai konselingnya walaupun berbeda budaya dengannya, sehingga terjalin komunikasi dan hubungan yang baik dalam saat konseling. Yang kesembilan, memiliki rasa kepedulian. Konselor sebagai seorang helper tentunya adalah seseorang yang memiliki kepedulian dan rasa empati terhadap persoalan yang diderita oleh konselinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, NIM 18112322242. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang keterbatasan konselor sebagai profesional. Yang pertama yaitu ada keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseli. Sebagai seorang manusia, tentunya konselor juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah konseli. Hal ini disebabkan karena masalah konseli terlalu berat untuk ditangani konselor. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam memahami individu lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 1 tadi, konselor juga memiliki keterbatasan dalam memahami individu. Apalagi setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, mungkin juga analisis pribadi konselor tidak sesuai teori yang digunakan oleh konselor dalam menganalisis masalah konseli. Yang ketiga, demikian pula keterbatasan dalam menghadapi diri dari permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Sebagai seorang konselor, kadang-kadang juga ikut larut dalam masalah yang dihadapi oleh konseli. Seperti halnya dia merasakan kesedihan yang berlarut-larut karena konseli menghadapi masalah yang cukup berat. Yang keempat ada egoisme konselor. Konselor memaksa tujuan-tujuan sendiri, mengikuti agenda sendiri, karena wawasan yang terbatas. Ia hanya mampu bekerja hanya dalam satu kerangka kerja. Mungkin tidak bersedia menyediakan arahan dan dukungan yang jelas diperlukan oleh konseli. Berusaha membantu konseli dalam mencapai tujuan-tujuan konseli menurut agenda konseli dan menyediakan media yang dapat membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Perkenalkan, nama saya Tiara Ansari. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keterbatasan konselor sebagai profesional. Yang kelima yaitu ada berpegang pada satu cara respon.
Di dalam hal ini, konselor menyelesaikan masalah dengan cara sama antara konseli dengan konseli yang lain. Walaupun konselor sudah tahu dan menyadari adanya perbedaan karakteristik antara individu satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu hanya berfungsi pada satu kerangka budaya saja. Dalam proses konseling, biasanya konselor memasukkan budayanya sendiri untuk memecahkan masalah konseli yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan konselor. Padahal hal ini tidak boleh terjadi. Yang ketujuh, mendiskusikan atau membicarakan kehidupan konseli dengan orang lain tanpa izin. Ada konselor yang mengekspos masalah konseli kepada pihak lain yang tidak bersangkut paut dengan konselor lain tanpa izin dari konseli. Sesuai dengan asas kerahasiaan, ini adalah tidak benar. Yang kedelapan, yaitu ada konselor yang individual. Artinya, konselor bertindak tanpa mengenali keterbatasan sendiri dan bekerja tanpa supervisi. Tidak mau bertukar pikiran dalam kegiatan profesional dengan orang lain. Yang kesembilan, ada konselor yang kurang efektif dan efisien, memusatkan perhatian yang sungguh-sungguh pada hal-hal kecil yang tidak relevan bagi masalah konseli sehingga waktu yang digunakan menjadi tidak efektif dan efisien. Suatu saat dapat mengabaikan perasaan dan pemikiran konseli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Nuraini dengan NIM 18101232200019. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai keterbatasan konselor dalam konseling. Bagian ke-10. Konselor yang kurang efektif dan efisien. Memusatkan perhatian yang sungguh-sungguh pada hal-hal kecil yang tidak relevan bagi masalah konseli, sehingga waktu yang digunakan menjadi tidak efisien dan efektif. Suatu saat dapat mengabaikan perasaan dan pemikiran konseli. Bagian ke-11, kekurang perhatian konselor. Memperlakukan para konseli secara tidak tulus, tanpa perhatian penuh, tanpa perasaan, dan mungkin dengan cara-cara yang merugikan atau membahayakan konseli. Bagian ke-12, tidak berpikir alternatif. Secara membabi buta memakai satu jenis atau satu bidang teori dengan tidak memberikan pemikiran alternatif atau tidak mampu sama sekali memaknakan secara sadar berbagai ancangan yang sistematis. Perkenalkan, nama saya Yuda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pribadi dan profesi. Profesionalisme guru memiliki posisi sentral dan strategis karena posisinya tersebut baik dari kepentingan pendidikan nasional maupun tugas fungsional guru. Semuanya menuntut agar pendidikan dilaksanakan secara profesional. Pembahasan tentang guru profesional terkait dengan beberapa istilah yaitu profesi, profesional itu sendiri, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Jeda. Kepribadian konselor dapat membentuk hubungan antar pribadi yang baik dari konselor dan konseli. Hubungan antar pribadi adalah proses sosial di mana individu-individu yang terlibat di dalamnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Lebih lanjut, hubungan antar pribadi adalah suatu hubungan di mana orang-orang terlibat dalam komunikasi menganggap orang lain sebagai pribadi dan bukan sebagai objek yang disamakan dengan benda. Jadi, dalam hubungan antar pribadi, kedudukan dan fungsi antar individu yang satu dengan yang lain adalah setara. Rogers menyatakan bahwa ada beberapa kompetensi konselor yang dapat memberikan perubahan langsung terhadap konseli pada saat melakukan proses konseling. Di antaranya yaitu ketulusan, 2. Penerimaan, menghargai konseli sebagai individu yang berharga, 3. Empati, yaitu suatu kemampuan untuk menetapkan diri, jiwa, dan perasaan dari konselor ke dalam jiwa dan perasaan konseli. Selanjutnya ada beberapa perubahan ini, diantaranya konseli akan menjadi
Yang pertama yaitu lebih realistis dan memandang dirinya sendiri. Yang kedua, lebih percaya diri dan memiliki kemampuan dalam mengarahkan diri. Yang ketiga yaitu lebih positif dalam menilai diri sendiri. Selanjutnya, lebih dewasa, mampu mengatasi stres yang dihadapinya, dan selanjutnya yaitu lebih memiliki struktur kepribadian yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.